Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi integral pada mata kuliah kalkulus 1. Aplikasi integral yang kita pelajari yang pertama adalah luas daerah di antara dua buah kurva. Kita langsung mulai. Yang pertama, misalkan D itu daerah X, Y, di mana X itu dari A sampai B, jadi dibatasi, X itu nilainya dari A sampai B, dan Y itu nilainya dibatasi dari 0 sampai Fx. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini kita punya suatu fungsi, ya, fungsi Fx. Atasnya dibatasi oleh Fx. Di bawahnya dibatasi tentang 0. Ya. Jadi untuk si Y-nya atasnya dibatasi Fx, bawahnya dibatasi 0. Lalu kanan kirinya dibatasi A, kanannya dibatasi B. Kirinya A, kanannya B. Nah, daerah ini. Ya, pertanyaannya, berapakah luas daerah dari D? Ya, berapakah luas dari D ini? Tentu kita akan kesulitan gitu ya, karena ini bentuknya itu bukan persegi panjang gitu ya, bukan segitiga, bukan bentuk yang teratur gitu kan. Bagaimana kita menentukan luas dari daerah nih yang ada daerah lengkungan seperti ini. Nah, maka cara menyelesaikannya, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, kita bagi daerah D menjadi N bagian luas dari setiap bagian didekati dengan persegi panjang dengan tinggi Fx dan lebar delta X. Jadi caranya kita buat persegi panjang yang kecil. Ya, ini ya, misalnya persegi panjangnya ini. Persegi panjangnya itu tingginya atau panjangnya itu Fx, karena ketinggiannya sini Fx, dan lebarnya delta X. Kita bagi sebanyak N bagian. Selanjutnya, luas daerah D itu dapat didekati dengan jumlah daerah dari persegi panjang. Ya kan? Jelas bahwa luas si D itu nanti bisa kita peroleh dari jumlahan, ya, jumlahan dari persegi panjang kecil tadi yang banyaknya sebanyak N. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita cuma membaginya persegi panjangnya cuma sedikit gitu ya. Misalkan ini kita bagi. Nah, kita bagi saja nih biar kelihatan. Ini kita bagi lagi. Nah, ini dibagi. Nah, ini dibagi lagi di sini gitu ya. Ini dibagi lagi. Maka ini ketinggiannya nanti jadi di sini. Ini kita bagi lagi ya sampai sini. Nah, ini ada ketinggiannya segini. Nah, ini dibagi lagi seperti ini. Terus ini dibagi lagi sampai sini. Nah, ini ada jedanya sedikit ya. Terus ini dibagi sampai sini misalkan. Ini misalkan saja cuma kita bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau cuma kita bagi 6 ya nanti pasti berbeda jauh dari luas sebenarnya. Kenapa? Nah, ini ada bagian yang kosong, ya kan ini? Ada bagian kosong ini kan harusnya ini nggak terhitung ya, maka ini jadi terhitung. Nah, ini juga kosong ini terhitung. Nah, ini nanti juga terhitung. Ini juga terhitung. Nah, maka kelemahannya seperti itu. Kalau kita membaginya cuma jadi sedikit, errornya akan semakin besar. Karena ada daerah-daerah yang harusnya terhitung jadi tidak terhitung. Harusnya tidak terhitung jadi terhitung gitu ya. Maka caranya gimana supaya ini itu mendekati dengan luas sebenarnya. Nah, maka caranya ini delta X-nya itu kita perkecil atau kita membaginya menjadi banyak gitu ya. Jangan hanya 6, kita gunakan 100, 1000 gitu ya. Yang mengakibatkan nanti delta X kita semakin kecil. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita partisnya semakin banyak, semakin rapat gitu ya, maka nanti pasti dia mendekati dengan luas daerah D sebenarnya. Maka kalau di sini dituliskan, kita ambil delta X-nya, kita dekati menuju 0. Maka luas daerah D adalah, nah ini A, luasnya itu misalkan A sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Ya, maka
Yang pertama kita peroleh rumus untuk mencari luas daerah D, yaitu X-nya dibatasi dari A sampai B, Y-nya dibatasi dari 0 sampai Fx, itu A sama dengan integral dari A sampai B Fx dx. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan X sama dengan 2. Oke, masih ingat ya kalau cuma gambar Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau Y sama dengan X kuadrat artinya dia kurva gitu ya, yang terbuka ke atas, ya kan? Puncaknya di 0,0. Tapi kalau Y sama dengan minus X kuadrat, nanti dia di 0,0 gitu ya, tapi dia terbukanya terbuka ke bawah karena ini minus. Ya, dia nanti terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Ya mau nggak mau harus digambar dulu gitu ya. Ini harus kita gambar dulu supaya nanti ketahuan gitu ya, mana batas-batas dari daerah kita. Nah, ini sekarang kita gambar. Y sama dengan X kuadrat, dia berarti terbuka ke atas. Ini ya, terbuka ke atas. Seperti ini. Dibatasi oleh sumbu X. Ini batasnya sumbu X. Dan X sama dengan 2. X sama dengan 2. Berarti daerahnya ini. Ya. Kalau kita bikin persegi panjangnya jadi ini. Oke, maka potongan daerah atau persegi panjang kita yang kecil ini berarti sama dengan delta X ya. Delta X dikali ketinggiannya X kuadrat. Nah, ini ya berarti X kuadrat dikali sama delta X, potongan daerah kita luasnya ini. Maka luas daerahnya adalah ini ya, integral dari 0 sampai 2 X kuadrat dx. Atau kita integralkan jadi sepertiga X pangkat 3 substitusi 2 dikurangi substitusi 0. Maka hasilnya dari 8/3. Jadi itu ya cukup mudah. Jadi sepertinya itu aja. Yang penting kalian gambar. Nah, dari gambar kan kelihatan, oh batas kirinya 0, batas kanannya itu 2. Maka integral dari 0 sampai 2. Batas bawahnya itu sumbu X atau 0 gitu ya, Y sama dengan 0. Sampai yang atas itu Y sama dengan X kuadrat. Berarti masuk yang bentuk yang pertama tadi. Tinggal kita integralkan dari 0 sampai 2 Fx dx. Fx kita sama dengan X kuadrat. Hasilnya 8/3. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau daerahnya dibatasi oleh ini X-nya itu masih sama gitu ya. X-nya masih sama dari A sampai B, yang membedakan Y-nya. Y-nya tadi cuma dibatasi atasnya saja, atasnya oleh GX, bawahnya itu oleh 0. Nah, tapi sekarang berbeda. Bawahnya dibatasi oleh GX dan atasnya dibatasi oleh HX. Nah, ini ya, membedakan. Cara penyelesaiannya seperti apa? Nah, ini kita gambar dulu. Ini HX yang atas ya, HX yang atas. Bawah itu dibatasi GX, kanan kirinya dibatasi oleh A dan B. Nah, maka daerahnya jadi seperti ini. Ini kanan kirinya A dan B, atasnya HX, bawahnya GX. Pertanyaannya, berapakah luas daerah D? Nah, tadi luasnya bagaimana? Caranya sama, kita bentuk dulu jadi persegi panjang kecil ya, persegi panjang kecil. Nah, sekarang lebarnya itu delta X masih sama, nah ketinggiannya atau panjangnya yang sedikit berbeda. Kalau tadi panjangnya itu tinggal GX, nah sekarang panjangnya dari HX ya, karena HX itu kan tingginya segini ya. HX dikurangi sama GX. GX itu ketinggiannya segini. Nah, maka ketinggiannya, panjangnya itu kita peroleh dari HX min GX. Oke, maka penyelesaiannya di sini bagi D menjadi N bagian, luas dari setiap bagian didekati dengan persegi panjang dengan tinggi HX min GX dan lebarnya sama dengan delta X. Maka kita peroleh delta A itu sama dengan
HX min GX dikali dengan delta X. Ya, ini luas persegi panjang kecil kita. Nah, jadi HX min GX kali delta X. Maka kalau kita limitkan, ya, kita limitkan delta X menuju 0, kita peroleh luas daerah dari D, yaitu luas daerah yang didekati dengan jumlah daerah persegi panjang tersebut, yaitu A sama dengan integral dari A sampai B, HX min GX dx. Nah, itu ya. Jadi ini kalau ini atas dan bawahnya itu batasnya dua buah fungsi yang berbeda. Caranya Hx itu fungsi yang atas dikurangi Gx itu fungsi yang bawah, tinggal diintegralkan batasnya dari A sampai B. Oke, mudah ya? Oke, coba kita lanjut ke contoh ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat minus 2 dan Y sama dengan X plus 4. Oke, caranya harus digambar dulu. Jadi wajib ini harus digambar. Nah, cara menggambarnya gimana? Pertama, kita harus cari dulu perpotongan garis terhadap parabola. Jadi kita harus nyari perpotongan antara Y sama dengan X kuadrat minus 2 dan Y sama dengan X plus 4. Caranya seperti apa? Nah, cukup sederhana. Tinggal kita bikin Y sama dengan Y ya. Ini sudah Y, ini sudah Y. Tinggal kita sama dengankan Y sama dengan Y. Kita dapat X plus 4 itu sama dengan X kuadrat minus 2. Lalu ini tinggal kita kumpulkan dalam satu ruas ya. X kuadrat min X min 6. Ini 4-nya dipindah ke kanan. Jadi minus 2 minus 4 jadi minus 6. Faktorkan ya. X min 3, X plus 2. Maka dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Maka kalau kita gambarnya seperti ini. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu. Kalau Y sama dengan X kuadrat minus 2, tadi sebenarnya tinggal grafik X kuadrat ya. X kuadrat tadi terbuka kemana? X kuadrat tadi terbuka ke atas, gitu ya. Minus 2 artinya kita geser ke bawah. Nah, mungkin dulu kalian sudah belajar juga di cara menggambar fungsi ya. Di awal-awal mata kuliah itu Y X kuadrat minus 2 artinya grafik X kuadrat itu kita turunkan 2 ke bawah. Ini ya grafiknya seperti ini. Ini X kuadrat kan harusnya ini ya puncaknya di 0, minus 2 kita turunkan ke sini ke minus 2. Oke. Terus tadi sudah dapat juga perpotongannya di minus 2 dan 3. Nah ini perpotongannya di minus 2, ini perpotongannya di 3. Ini minus 2, ini 3. Nah sekarang berarti bisa kita bentuk persegi panjang kita ya. Persegi panjang kita ini delta X ya, ini delta X, terus ketinggiannya itu kalau kita lihat yang miring dulu gitu kan, yang atas yang miring dulu, yang garis lurus. Berarti yang X plus 4 kita kurangi yang garis parabola atau lengkungnya, yaitu X kuadrat minus 2. Ya, maka kita peroleh ini ketinggiannya X plus 4 dikurangi X kuadrat minus 2. Maka daerah potongan daerahnya delta X sama dengan X plus 4 dikurangi X kuadrat minus 2 kali delta X. Maka luas daerah kita sama dengan integral dari negatif 2 sampai 3 X plus 4 dikurangi X kuadrat minus 2. Diperoleh integral dari negatif 2 sampai 3 minus X plus 4 plus 6 dx. Oke, lanjutnya tinggal kita integralkan. Minus X pangkat 3, itu integralnya jadi min sepertiga X pangkat 3. X integralnya setengah X kuadrat, 6 jadi 6X. Substitusi 3, substitusi negatif 2. Nanti bisa kalian hitung ulang ya, ini hasilnya sama dengan 125 per 6. Gampang ya. Ini tinggal diintegralkan ke batas-batasnya gitu. Yang atas dikurangi yang bawah. Bawah kata kuncinya itu ya, atas dikurangi yang bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan minus X plus 2. Oke, kita gambarkan. Jadi titik potong dulu ya, potongnya X kuadrat min X plus 2. Jadi ini kita sama dengan saja, Y sama dengan Y. Maka X kuadrat sama dengan min X plus 2. Lalu
kita dapatkan, kita kumpulkan jadi 1, X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, dia jadi X plus 2, X min 2 ya. Maka kita dapat titik potong kita di X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1. Oke, kita gambarkan. Y sama dengan X kuadrat, puncaknya di 0,0 terbuka ke atas. Udah ya. Nah, sekarang yang min X plus 2 ini sebenarnya tinggal kita gambarkan saja ya, pakai mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya kita nolkan. Ya. Kalau Y-nya kita ganti 0, maka X-nya kan sama dengan 2. Di sini ya, X sama dengan 2. Sebenarnya kalau yang kita nolkan itu X-nya, itu Y sama dengan 2, dapat 2. Berarti sini 2, ini 2, kamu garis red. Nah, terus ini tadi yang Y sama dengan X kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita buat persegi panjang kita gitu ya. Kita buat persegi panjang, jika dipotong dibuat secara vertikal, maka daerah yang harus dibagi menjadi 2 sub daerah. Oke. Nah, jadi kenapa ini harus kita ubah jadi 2 daerah? Karena persegi panjang yang kita bentuk itu berbeda gitu ya. Untuk yang di sebelah kiri, batasnya bawah itu 0, atasnya itu grafik yang ini Y sama dan X kuadrat gitu ya. Jadi yang ini daerah 1 itu batasnya Y sama, atasnya itu Y sama dan X kuadrat. Berbeda dengan daerah kedua ini batas atasnya min X plus 2. Ya, maka kan jadi suatu daerah yang berbeda, nggak bisa kita gabung. Jadi ini nggak bisa dari 0 sampai 2, itu langsung tidak bisa. Integralnya harus kita pecah daerahnya dari 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Kalau dari 0 sampai 1 kita pakai persegi panjang kita, batas bawahnya 0, atasnya yang X kuadrat. Kalau yang 1 sampai 2 itu batas bawahnya 0, yang atas itu yang min X plus 2. Seperti itu. Maka kita potong untuk potongan daerah yang pertama, yang sebelah sini, yang kiri. Delta A1 sama dengan X kuadrat kali delta X, karena ketinggian kita di sini X kuadrat kali delta X. Potongan kedua itu daerahnya batas bawahnya 0, batas atasnya itu min X plus 2 kali delta X, berarti luas persegi panjangnya. Oke, karena tadi berbeda persegi panjang di 1 dan 2, maka nanti integralnya juga kita pisah. Luas 1 kita cari dulu. Luas 1 integral dari 0 sampai 1 X kuadrat. Nah, integralnya jadi sepertiga X pangkat 3, substitusi 1 dikurangi substitusi 0, hasilnya sama dengan sepertiga. Lalu daerah kedua, itu berarti integral dari 1 sampai 2, fungsi yang kita pakai min X plus 2. Nah, berarti hasilnya sama dengan diintegralkan min setengah X kuadrat plus 2X, substitusi 2 dikurangi substitusi 1. Substitusi 2, maka ini substitusi 2, 2 kuadrat 4, 4 kali minus 2, minus setengah sama dengan minus 2. Substitusi 2, 2 kali 2, 4, dikurangi substitusi 1, maka ini min setengah, ditambah 2 kali 1, 2. Kita hitung hasilnya sama dengan setengah. Itu yang daerah 1 sepertiga, daerah 2 itu setengah. Maka luas daerah total sama dengan luas daerah 1 ditambah luas daerah kedua. Sepertiga ditambah setengah sama dengan 5/6. Nah, ini contoh yang bagus ya. Ternyata tidak melulu dia langsung integral dari berapa sampai berapa. Bisa jadi harus dipecah dulu. Kenapa harus dipecah? Karena ternyata batas atasnya itu berbeda. Untuk daerah 1, batas atasnya dia tadi memakai X kuadrat gitu ya. Untuk daerah yang kedua dia pakai yang min X plus 2. Maka tidak bisa kita gabung. Harus dipecah jadi luas daerah 1 ditambah luas daerah kedua. Nah, sekarang kita masuk ke daerah yang ketiga. Nah, di sini Y-nya itu dibatasi dari C sampai D dan X-nya dibatasi GY sampai HY. Nah, kalau tadi dari awal contoh 1 dan contoh 2 itu batas kanan kirinya X-nya itu yang fix gitu ya, atau dia konstanta dari A sampai B. Nah, sekarang justru yang fix itu batas Y-nya atas dan bawah.
itu dari C sampai D. Jadi atas dan bawahnya dia fix dari C sampai D, yang berbeda kanan dan kirinya. Kanan dan kirinya dibatasi oleh GY dan HY. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita gambarkan, nah ini kanannya itu dibatasi oleh HY, kan? Karena ini X ya, kirinya dibatasi oleh GY, nah, atasnya itu oleh C, ya, bawahnya oleh D. Nah, kalau kita gambar, nah gambarnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menggambarkan persegi panjangnya, gitu ya? Apakah kita masih bisa bikin persegi panjang yang tegak seperti tadi, atau harus kita ubah? Nah, tentu kalau kalian membikinnya perseginya itu tegak nggak bisa, ya nggak bisa karena ini ada lengkung-lengkungan di sini tidak nanti batasnya jadi berbeda-beda, gitu ya. Maka supaya batasnya itu sama, kita bikin dia horizontal. Nah, kita bikin yang tidur persegi panjangnya horizontal. Maka kalau horizontal jelas semua persegi panjang yang kita buat di sini batas kanannya itu HY, batas kirinya itu GY, itu selalu. Tadi untuk Y-nya dia nilainya dari C sampai D. Nah, itu pertanyaannya sama ya, berapakah luas daerah dari D? Oke, penyelesaiannya. Ini kita bagi D itu menjadi N bagian. Luas dari setiap bagian didekati dengan persegi panjang dengan tinggi. Nah, sekarang tingginya itu HY min GY dan lebarnya delta Y. Nah, maka kita peroleh delta A kita sama dengan HY min GY kali delta Y. Nah, ini luas persegi panjang kecil kita ini. Selanjutnya, luas daerah D didekati dengan jumlah daerah dari persegi panjang tersebut dengan mengambil delta Y-nya mendekati ke 0. Maka luas daerah dari D yaitu A sama dengan integral dari C sampai D. HY min GY DY. Nah, hati-hati ya, ini integralnya bukan terhadap X tetapi terhadap Y. Kenapa? Karena batasnya tadi C sampai D tadi kan batas untuk Y ya. Maka ini DY. Dan fungsi kita sekarang bukan fungsi terhadap X, tapi fungsi terhadap Y. Kita ulangi bahwa kalau kita punya suatu daerah yang atas dan bawahnya atau Y-nya dibatasi dengan C dan D, kanan dan kirinya atau X-nya dibatasi oleh GY dan HY, maka luas daerah yang dibentuk oleh batas-batas garis tersebut sama dengan integral dari C sampai D HY atau yang kanan dikurangi GY, itu yang sebelah kiri. Kita masuk ke contoh. Nah ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 3 min Y kuadrat dan Y sama dengan X minus 1. Oke, caranya harus dari titik potong dulu. Nah, tapi titik potong ini sedikit berbeda ya dengan tadi. Titik potong tadi kita tinggal pakai Y sama dengan Y. Nah, tapi kalau ini kita tidak bisa dibikin Y sama dengan Y karena ini X pangkat 2 gitu kan. Ini Y pangkat 2, di sini Y. Kita bikin Y sama dengan Y tentu tidak bisa, tidak mudah. Yang lebih mudah kita bikin X sama dengan X. Karena ini sudah jelas X sama dengan 3 min Y kuadrat dan ini juga bisa kita ubah jadi X sama dengan Y plus 1. Maka titik potong kita diperoleh dari Y plus 1 sama dengan 3 min Y kuadrat. Atau tadi X sama dengan X. Dikumpulkan jadi 1, maka dapat Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita faktorkan jadi Y plus 2 dan Y min 1. Kita dapatkan Y sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 1. Y sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 1. Oke, sekarang coba kita gambarkan. Nah, sekarang gambarnya ya. Oke, nih sekarang pertanyaan menarik nih. Bagaimana kita menggambarkan ini ya? Menggambarkan kurva ini, menggambarkan X sama dengan 3 min Y kuadrat.
gimana ya menggambarkan 3 min Y kuadrat. Oke, nah sekarang sedikit saya jelaskan. Kemarin kita sudah tahu ya, kalau Y sama dengan X kuadrat, itu grafiknya bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Ya. Ini yang Y sama dengan X kuadrat, kalau ini yang Y sama dengan minus X kuadrat. Yang minus dia ke bawah. Nah, sekarang kalau kita balik gimana gitu ya, X sama dengan Y kuadrat. Nah, kalau X sama dengan Y kuadrat, dia itu terbukanya ke kanan. Nah, gitu ya, karena ini sama dengan X kuadrat, bukan ke atas ke bawah, tapi ke kanan dan ke kiri. Maka nanti ini dia ke kiri, itu untuk X sama dengan min Y kuadrat. Ya, mungkin kalian belum tahu. Kalau Y sama dengan X kuadrat, AX kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau X sama dengan AY kuadrat, jadi Y kuadrat bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, perpotongannya tadi kita sudah dapat 1 dan negatif 2. Dan ini tadi ya, X sama dengan 3 min Y kuadrat. Berarti sama aja min Y. Jadi ini sebenarnya dapatnya dari grafik min Y. Nah, min Y kan ini ya. Nah, ini kan grafik X sama dengan min Y. Tapi 3 dikurangi, artinya ini ditambah 3. Atau bisa kita tulis jadi ini sama aja min Y kuadrat ditambah 3 kan. Nah, ditambah 3 berarti kita geser ke kanan 3. Maka ini digeser ke kanan ke 3, dia sampai di sini. Ya. Digeser ke kanan 3, dia sampai sini. Gitu ya. Itu untuk menggambarkan grafik X sama dengan 3 min Y kuadrat, artinya dia terbuka ke kiri, gitu ya. Terus kita geser ke kanan 3 satuan. Terus kalau menggambar Y sama dengan X minus 1 ya gampang ya, tinggal kita ambil X-nya 0, Y-nya minus 1, di sini minus 1, terus kita ambil Y-nya 0, X-nya sama dengan 1, di sini digambar, seret. Maka daerah yang terpilih ini. Nah, itu gambarnya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan dari luas daerahnya ya. Oke, coba deh, kalau kita buat persegi panjangnya itu ke bawah secara vertikal, apakah bisa? Ini kita bikin vertikal ya di sini ya. Batas atasnya itu garis lurus, bawahnya lengkung. Tapi kalau kita geser ke sini, nah kita geser ke sini, batas atasnya lengkung, bawahnya juga lengkung. Maka berbeda gitu ya. Di kirinya tadi itu garis dan lengkung, kanannya lengkung dan lengkung. Dan sama-sama satu fungsi gitu ya. Sama-sama satu fungsi. Fungsi yang kita pakai 3 min Y kuadrat, itu yang lengkung-lengkung tadi. Nah, maka ya kita tidak bisa bagaimana mengintegralkannya. Nah, maka caranya jangan kalian partisi secara vertikal gitu ya. Maka di sini yang digunakan itu nanti partisinya secara horizontal. Nah, ini horizontal. Kalau horizontal selalu sama gitu ya. Kanannya itu selalu yang lengkung atau yang parabolik, yang kirinya selalu yang 3 min Y kuadrat, yang X minus 1 atau yang garis lurus. Ya, maka caranya untuk kasus ini kita bikin persegi panjangnya bukan yang vertikal tapi secara horizontal. Untuk lebarnya itu delta Y, untuk panjangnya diperoleh dari 3 min Y kuadrat yang kanan dulu dikurangi yang sebelah kiri yang X minus 1. Maka potongan daerah kita sama dengan delta X, itu delta A diperoleh dari 3 min Y kuadrat dikurangi Y plus 1 dikali delta Y. Maka luas daerahnya sama dengan integral dari negatif 2 sampai 1, negatif 2 sampai 1, kanan, yang kanan tadi 3 min Y kuadrat dikurangi yang sebelah kiri, Y plus 1 dy. Nah, ini tinggal kita jabarkan, diperoleh min Y kuadrat, min Y plus 2 diintegralkan dari negatif 2 sampai 1. Hasilnya diintegralkan min sepertiga Y pangkat 3, min, ini Y diintegralkan jadi min setengah Y kuadrat ditambah 2 jadi 2Y. Substitusi 1 dikurangi substitusi negatif 2. Hasilnya sama dengan 9/2. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ini untuk kasus yang
kita partisinya secara horizontal. Oke, demikian pembahasan kita tentang aplikasi integral untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva. Diperhatikan ini tadi ada 3 buah kasus. Kasus yang pertama dan yang kedua itu diintegralkan terhadap X. Kita partisi, gitu ya. Kita partisi daerah kita secara vertikal. Nah, tapi untuk kasus yang ketiga ini kita partisi secara horizontal gitu ya, maka integralnya nanti integral terhadap X. Cara penyelesaiannya harus digambar dulu supaya kita tahu batas-batasnya, baru kita aplikasikan ke 3 buah kasus tadi mana yang cocok, mana yang sesuai. Demikian pembahasan kita tentang aplikasi integral. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.